I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing, bitches on my line. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Canita Natalia Gumolung dengan NIM 2314 20 10 96, kelas A3 Fakultas Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Enci Jumliyati Lambayang SPD MPD. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit stroke. Apa sih penyakit stroke itu? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika sebagian sel-sel otak mengalami kematian akibat gangguan aliran darah karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan penyakit stroke bisa terjadi? Penyebab stroke ada 2 macam, yaitu adanya sumbatan di pembuluh darah atau trombus dan adanya pembuluh darah yang pecah. Umumnya stroke diderita oleh orang tua karena proses penuaan menyebabkan pembuluh darah mengeras dan menyempit atau arteriosklerosis dan adanya lemak yang menyumbat pembuluh darah atau aterosklerosis. Semua jenis stroke pada dasarnya berbahaya, namun ada beberapa jenis di antaranya menyebabkan kecacatan berat dan berujung pada kematian. Nah, teman-teman, untuk mengetahui bagaimana orang terkena stroke, kita juga harus tahu apa sih ciri-ciri atau gejala dari penyakit stroke, yaitu gerak separuh tubuh yang tiba-tiba melemah, bicara yang biasanya lancar tiba-tiba menjadi pelo atau terbata-bata, kesemutan pada tubuh, rabun mata secara tiba-tiba, sakit kepala hebat. Apakah stroke bisa sembuh? Ya, stroke bisa disembuhkan dengan menjalani beberapa jenis terapi, mulai dari terapi memori, terapi gerakan, serta terapi berbicara. Selain terapi, tingkat kesembuhan pengidap stroke juga ditentukan oleh faktor psikologis. Kemudian, apa saja sih faktor resiko stroke? Yang pertama, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang kedua, diabetes atau kencing manis. Yang ketiga, kolesterol tinggi. Yang keempat, obesitas atau kegemukan. Yang kelima, penyakit jantung seperti gagal jantung dan penyakit jantung bawahan. Dan yang keenam adalah merokok. Lalu, bagaimana cara mencegah stroke? Yang pertama ada pencegahan primer. Pencegahan ini dianjurkan untuk seseorang yang belum pernah mengalami stroke, yaitu dengan menghindari merokok dan minuman yang beralkohol, mengurangi asupan lemak dan garam yang berlebihan, dan mengonsumsi makanan yang seimbang seperti susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran, serta olahraga yang teratur. Yang kedua adalah pencegahan sekunder. Pencegahan ini dianjurkan untuk seseorang yang pernah mengalami stroke dengan mengendalikan faktor resiko sehingga serangan stroke tidak terjadi kembali, seperti memodifikasi gaya hidup, misalnya dengan melakukan check up secara rutin, tidak mengonsumsi makanan yang mengandung lemak atau kolesterol tinggi, serta rutin untuk berolahraga. Yang ketiga adalah pencegahan tersier. Pencegahan ini meliputi rehabilitasi fisik, rehabilitasi mental, dan rehabilitasi sosial. Nah, teman-teman, apabila kita mendapati seseorang dengan gejala atau ciri-ciri penyakit stroke,
segeralah membawa ke RS dan melakukan pemeriksaan. Itulah penjelasan tentang penyakit stroke. Sekian dari saya. Untuk mengakhiri video ini, saya ingin memberikan motivasi tetaplah menjaga kesehatan kita dan menjaga pola hidup agar kita semua tidak terkena penyakit stroke. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih. Bitches on the line,